kita melihat bahwa perjalanan untuk mengubah, memperbaiki bangsa, negara, ada tanggung jawab kita bersama. Ada niat baik, ada keinginan yang kita sama-sama miliki, dan juga ada kesempatan, momentum yang belum tentu kita dapatkan pada waktu saat ini. Tapi kami yakin bahwa kita semua berkeinginan untuk Indonesia lebih baik. Kita ingin kita bisa terus bahu-membahu dengan semuanya membuat Indonesia lebih baik. Jadi saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kami menghormati pilihan-pilihan yang diambil oleh Partai Demokrat. Oke. Ya, kalau gimana sebenarnya kalau turun atau naiknya itu kan relatif ya, tergantung nanti isu juga, tergantung perkembangan. Tetapi memang kalau kita lihat kekuatan NU ya, NU kultural itu memang ada pada kekuatan bagaimana Caimin gitu. Karena Caimin ini kan selama ini sudah memberikan peluang kepada Ki Haji Ma'ruf Amin dan seterusnya. Tapi sekarang ini kan Caimin bagi dia kan seperti paketnya adalah paket lengkap. Maksudnya paketnya paket yang PKB tapi Caimin ini juga diambil. Nah, kan itu yang membuat Caimin kemarin marah sebetulnya, digantung tidak bertali oleh Prabowo. Partainya mau, tapi Caimin nggak mau. Nah, begitu di koalisi perubahan itu, di Nasdem itu, mungkin itu yang tertarik. Oh, kalau begitu ya udah, karena Caimin dengan Nasdem dengan PKB juga sudah cukup lengkap sebetulnya, sudah memenuhi ambang batas. Ada butir-butir kesepakatan. Ada 5 butir. Salah satunya adalah nomor 3, memberikan tugas kira-kiranya kepada calon presiden untuk memilih calon wakil presiden. Itu disampaikan di situ. Lalu proses berjalan sejak kita sepakat itu. Dan di bulan Juni kami sudah sampai pada kesimpulan bahwa dari semua opsi yang kita coba, yang tersedia adalah Mas AHY. Itu saya sampaikan kesimpulan itu kepada Pak Surya Paloh. Saya sampaikan kesimpulan itu juga kepada pihak PKS, Habib Salim maupun Pak Saihu, dan saya sampaikan juga kepada pihak Demokrat, yaitu Mas AHY, dan pada pertemuan juga dengan Pak SBY. Opsi yang sekarang yang ada adalah Mas AHY. Saya sampaikan kepada semua. Apalagi PKS juga tidak akan meninggalkan Anies gitu. Nah, tinggal Demokrat pun ya, misalnya minggat atau Demokrat migrasi, tidak ada problem lagi gitu. Sehingga memang Demokrat hari ini tidak lagi menjadi kunci, tidak kehilangan bargaining, kehilangan kekuatan juga. Karena tidak lagi bisa mengunci, tidak lagi bisa melakukan politik gertak sambal itu. Karena kalau nggak ngambil AHY kami pergi gitu. Karena hari ini juga dengan bergabungnya Caimin udah dipastikan bahwa ini mereka akan melakukan deklarasi 2 hari ke depan. Karena apa? Kenapa ini terjadi? Karena Caimin juga nggak bakal mau hanya PKB-nya saja, pasti wapresnya juga diambil Caimin sebagai wapres. Bagi Caimin kan sudah pernah statement beliau, orang-orang PKB mengatakan kami nggak peduli, bodoh amat, mau koalisi perubahan, mau koalisi Indonesia Maju, mau koalisi golden ticket PDIP, sepanjang karpet merah Caimin adalah wapresnya. Nah, peluang itu, probabilitas itu hanya ada di koalisi perubahan. Momen Anies pasrah jika ditakdirkan tak bisa berlayar. 2 orang utusan ini terdiam. Dikutip dari gpnn.com Jakarta, bakal Capres 2024 Anies Baswedan tidak hanya membantah telah mengkhianati Prabowo Subianto, dia juga menegaskan tidak ada pengkhianatan di koalisi perubahan untuk persatuan sebelum dirinya berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar Caimin. Penjelasan itu disampaikan Anies dalam program Mata Najwa yang tayang di YouTube pada 4 September 2023 lalu. Menurut Anies, setelah mencermati peristiwa pada 27, 28, dan 29 Agustus 2023, di tim 8 sudah terjadi ketidaksepakatan, terutama antara Partai Demokrat dengan Nasdem. Nama yang saya usulkan sudah, yaitu nama yang tersedia 1 nama, AHY. Tetapi terjadi ketidaksepakatan antar partai, kata Anies.
Anies menyebut bahwa di ujung bahkan sudah dikatakan, silakan Partai Demokrat mengambil opsi apapun termasuk kemungkinan terburuknya. Parpol pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY hengkang dari koalisi. Jadi pada saat itu saya sudah di dalam situasi di mana utusan saya sendiri mengatakan, Mas ini artinya Mas bisa nggak berlayar. Beber Anies mengisahkan pembicaranya pada Selasa pagi 29 Agustus lalu. Saat itu Anies berbicara dengan dua utusannya di tim 8, Sudirman Said dan Dadang. Saya katakan sudah kita serahkan pada Allah. Bila memang Allah takdirkan berlayar, insya Allah berlayar. Ada caranya, kita nggak tahu. Bila Allah takdirkan tidak berlayar, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Anies mendirikan percakapannya saat itu. Pak Sudirman maupun Pak Dadang dua-duanya diam. Mas ini adalah keputusan penting. Ya tetapi sudah kita tawakal Allah ya toh, ujar Anies. Masih pada Selasa malam harinya, Anies tidak pernah menduga muncul opsi baru, nama baru dan partai baru dalam koalisi setelah Surya Paloh bertemu Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Makanya ketika diundang untuk berdiskusi oleh Surya Paloh, saya katakan unthinkable. Jadi tidak ada di sini koalisi yang dicederai karena memang sudah terjadi ketidaksepakatan itu, tuturnya. Bakal Capres 2024 Anies Baswedan tidak hanya membantah telah mengkhianati Prabowo Subianto, dia juga menegaskan tidak ada pengkhianatan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebelum dirinya berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar Caimin. Penjelasan itu disampaikan Anies dalam program Mata Najwa yang tayang di YouTube pada 4 September 2023 lalu. Menurut Anies, setelah mencermati peristiwa pada 27, 28, dan 29 Agustus 2023, di tim 8 sudah terjadi ketidaksepakatan, terutama antara Partai Demokrat dengan Nasdem. Nama yang saya usulkan sudah, yaitu nama yang tersedia satu nama, AHY. Tetapi terjadi ketidaksepakatan antar partai, kata Anies. Anies menyebut bahwa di ujung bahkan sudah dikatakan, silakan Partai Demokrat mengambil opsi apapun termasuk kemungkinan terburuknya. Parpol pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY hengkang dari koalisi. Jadi pada saat itu saya sudah di dalam situasi di mana utusan saya sendiri mengatakan, Mas ini artinya Mas bisa nggak berlayar. Beber Anies mengisahkan pembicaranya pada Selasa pagi 29 Agustus lalu. Saat itu Anies berbicara dengan dua utusannya di tim 8, Sudirman Said dan Dadang.